Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Kapal pinisi yang membawa belasan wisatawan asing terbakar di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ratusan polisi dan tentara apel siaga mengantisipasi teror saat hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Bulog Merauke pastikan stok beras saat Natal dan Tahun Baru aman. Kapal pinisi Indosiret yang membawa wisatawan pesiar ke Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, sekitar pukul 8 pagi terbakar di perairan Raja Ampat. Dalam rekaman video amatir, api terlihat muncul dari buritan kapal atau bagian belakang kapal. Seluruh penumpang dan awak kapal selamat dalam musibah ini. Saat ini mereka berada di salah satu homestay di Kepulauan Raja Ampat. Di perairan antara Kampung Saukabu dan Pulau Penimo, dekat spot diving. Ya. Kapal terbakar dengan membawa wisatawan sejumlah 20 orang, 15 warga negara asing dan 5 warga negara Indonesia dengan kru kapal 10. Sementara kapal sudah bisa diamankan, khususnya penumpang sudah bisa kita amankan, dievakuasi di homestay Gloria. Semuanya dalam keadaan selamat. Sementara anggota Satpol Raja Ampat dan kantor Basarnas yang ada di Raja Ampat sedang melakukan bantuan pertolongan di sana. Kita masih menolong korban dulu, nanti baru kita adakan pemeriksaan kepada kru kapal kenapa terjadi kebakaran. Himbauannya kepada para pemilik kapal, khususnya kapal pinisi yang membawa wisatawan ke spot-spot wisata, tolong masalah keselamatan, alat-alat keselamatan tolong sangat diperhatikan di atas kapal. Karena kita tidak tahu musibah itu akan datang. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran dan meminta seluruh kapal pesiar yang beroperasi di wilayah Raja Ampat memperhatikan peralatan keselamatan untuk penumpang dan awak kapal. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. TNI dan Polri di Merauke menggelar apel siaga 1 untuk mengantisipasi gejolak yang muncul menjelang tanggal 1 Desember yang diklaim sebagai hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Polres Merauke saat ini memprioritaskan patroli di kawasan Kudamati, Gudang Arang, Kelapa Lima, Buti, dan beberapa tempat yang berpotensi rusuh. Kapolres Merauke meminta masyarakat beraktivitas seperti biasa, namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Kita sudah atur beberapa tim untuk melaksanakan kegiatan patroli, razia, beberapa titik. Mulai sore ini sampai dengan besok kita nyatakan aman. Fokus razianya apa, Pak? Kita fokus kepada senjata tajam, ya, senjata api, termasuk seseorang yang kita indikasi sebagai pelaku tindak kejahatan. Mungkin kita indikasi ini pelaku tindak kejahatan ataupun ada DPO dari Reskrim, kita amankan. Terkait isu yang beredar di grup WA, memang banyak, mulai dari kemarin itu ada isu yang beredar bahwa akan dilaksanakan demo dari organisasi Papua Merdeka di daerah tertentu. Nah, ini kami sudah cek baik jajaran intel kita, baik dari Polres, TNI, ya, bahwa isu tersebut tidak benar. Kami sudah pastikan di lapangan. Tapi tetap kita antisipasi informasi sekecil apapun, ya, terkait isu hoax itu tetap kita antisipasi, ya, sehingga kami sampaikan kepada masyarakat, ya, tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir karena kita semua di sini TNI, Polri termasuk dibantu dengan stakeholder terkait dari Brimob dan pemerintah daerah setempat, ya, kita akan melaksanakan kegiatan patroli, ya, patroli skala besar.
Polres Merauke juga meminta warga mewaspadai beredarnya informasi hoaks yang kerap muncul di media sosial setiap menjelang HUT OPM pada tanggal 1 Desember. Polisi meminta masyarakat tetap tenang dan menghindari informasi yang berupaya menghasut dan mengganggu stabilitas negara. Polres Merauke akan menindak tegas siapapun yang mengganggu ketentraman masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua tengah mengantisipasi 13 daerah rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata atau KKB menjelang 1 Desember yang kerap dikaitkan dengan HUT Organisasi Papua Merdeka, OPM. TNI dan Polri saat ini memantau pergerakan kelompok kriminal bersenjata dengan meningkatkan patroli keamanan untuk mengantisipasi teror yang menargetkan warga sipil dan aparat keamanan. Menjelang 1 Desember 2023, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri beserta jajarannya dan juga pemerintah daerah serta TNI mengajak kepada seluruh masyarakat di wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan agar tidak mudah terpancing oleh ajakan pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan situasi Kamtipmas tidak aman, dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan adanya isu-isu atau berita hoaks yang negatif terkait dengan 1 Desember 2023. Terdapat 13 kabupaten yang masuk dalam kategori sangat rawan dan 8 kabupaten yang masuk kategori rawan. Seperti yang disebutkan tadi, beberapa daerah tersebut masih kerap terjadi aksi kelompok kriminal bersenjata atau yang disingkat KKB. Namun kami bersama pihak TNI telah bekerjasama meningkatkan keamanan secara maksimal di daerah-daerah tersebut. Tokoh masyarakat Jayapura, Nels Monim, mengajak masyarakat Papua untuk tidak memperingati HUT OPM dan meminta aparat keamanan menindak tegas kelompok separatis tersebut. Kami menolak peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka tanggal 1 Desember 2023. Organisasi ini jelas memberontak dan terlarang kepada warga Papua, terutama mahasiswa, untuk tidak memperingati ulang tahun OPM karena hal tersebut sama saja menjadi pengkhianat bangsa. OPM adalah organisasi pemberontak yang tidak disetujui akan hasil PPRA, penentuan pendapat rakyat, yang menyatakan bahwa rakyat Papua ikut Indonesia padahal PPRA sudah terjadi 54 tahun yang lalu. Hasilnya juga dianggap sah oleh pengadilan internasional. OPM tidak terima dan ingin memerdekakan diri, walaupun Papua adalah bekas jajahan Belanda dan otomatis masuk wilayah Indonesia. Polda Papua menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang kerap muncul menjelang 1 Desember untuk menciptakan gangguan keamanan. Jumat 24 November lalu, KKB menyerang warga sipil yang bekerja membangun Puskesmas Beoga Barat di Kabupaten Puncak. Dalam insiden tersebut, 3 pekerja tewas dan 2 lainnya luka-luka. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Mimika, Badan Narkotika Nasional Daerah Mimika bekerja sama dengan Polres Mimika menggelar sosialisasi ke sejumlah kampung. Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah kepala kampung, pelajar, dan mahasiswa karena kelompok ini rentan terhadap peredaran narkoba. Pasti pesanan semakin banyak, pasaran semakin meriah, marah. Makanya barang ini akan habis-habis. Seharusnya setiap kita operasi pasti yang masuk berkurang. Tapi ini semakin kita operasi semakin banyak yang masuk. Ada apa ini? Apakah sebegitu masyarakat kita di Mimika ini sebegitu intensnya dengan minuman keras?
memerangi narkoba ini minuman keras ini atau narkoba ini bukan hanya tugas kami dari aparat keamanan, terutama dari kepolisian, tapi harus ada peran serta juga dari masyarakat. Kalau ada yang mengetahui tentang adanya peredaran narkoba atau penjual miras yang memproduksi miras, tolong diinformasikan kepada kami. Biar kami yang mengambil tindakan. Atau di polsek daerah tersebut kan ada polsek masing-masing. Ada polsek, lapor ke polsek. Nanti untuk penegakan hukumnya kami dari Narkoba Polresta yang akan melakukan penegakan. Dalam memberantas narkoba, Polres Mimika membutuhkan bantuan seluruh lapisan masyarakat di kampung-kampung. Warga di kampung dihimbau tidak terpengaruh ataupun malah ikut menjual narkoba. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.